Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggak pada semangat sih? Kok suaranya lebih besar suara saya? Oh iya. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang karena cinta Allah pada saat ini kita semua tidak hanya Allah sehatkan, tidak hanya Allah lapangkan waktu, karena banyak orang mereka sehat lagi lapang waktu tidak senikmat kita. Ustadz, tapi teman saya lebih nikmat, ayeuna keur botram misalnya. Ustadz, teman saya lagi enak, lagi acara ke Pangandaran. Ibu, ingat, ada sesuatu yang nikmat yang kita rasakan tidak dinikmati oleh mereka. Mungkin secara duniawi benar, makan enak gratis lagi mungkin. Ke Pangandaran dipangmayarkeun meureun. Tapi kita saat ini Ibu bayangkan, kita mungkin tidak lagi makan, tidak lagi menikmati pantai, tapi berada di majelis ilmu, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, ya, apa kata Nabi? Maka perjalanan inilah yang akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ibu pengen surga? Cik punten, maaf, yang pengen surga boleh angkat tangannya. Nutup ngacung, awas panggil di surga ya tanya. Kita semua pengen masuk surga. Surganya surga apa, Bu? Oh, Masya Allah. Ini emang pesan Nabi, Bu. Pesan Nabi, ya, sesungguhnya surga yang paling tinggi itu adalah surga Apa pesan Nabi? Kalau meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Berarti tong asa-asa. Jangan sampai Bu dalam berdoa kepada Allah, ya Allah nu penting surga tenanam di terasna oge. Minta surga walaupun faktanya mungkin kita masih jauh dari kata pantas. Betul, Bu? Ya, benar tak betul? Coba hari ini, Bu, maaf, dosa kita lebih banyak mana sama pahala? Masya Allah. Asal kebanggaan dan dosa. Ya. Tapi Bu, bismillah. Selain itu juga kemudahan jalan menuju surga. Begitu pula tadi kita merasa banyak dosa. Tapi bayangkan, Bu, kata Nabi SAW, tatkala kita berada menempuh perjalanan menuntut ilmu di majelis ilmu, maka apa yang terjadi kata Nabi? Seluruh makhluk yang di langit, di bumi, ya, daratan, lautan beristighfar buat kita. Ibu, ikan teh apa macam, Bu? Jumlah ikan apa aja? Banyak. Ikan itu apa aja, Bu, ikannya? Ada ikan mujair. Sabar Bu ya, nanti makan siang Bu ya. Ikan aja berapa jumlahnya? Daratan, Masya Allah Ibu, berapa banyak hewan yang kita kenal, Bu? Betul? Ibu, di antara hewan itu ada binatang atau hewan yang namanya semut. Ibu, air di semut ada macamnya apa aja, Bu? Ada semut? Rangrang, hitam, merah, kuning, hijau, bawang itu ya. Bayangkan Bu, banyaknya semut aja, kita pun nggak tahu berapa jumlah yang ada di rumah Bu Santi ini, Bu ya. Kalau di sini nggak terlihat, tapi kalau di belakang kan, Bu, banyak pohon, banyak semutnya, Bu. Ibu Santi sebagai pemilik rumah, berapa jumlah semut, Bu, yang ada di rumah Bu? Nggak terhitung, Bu. Kata Nabi, beristighfar untuk siapa? Untuk kita. Makanya Bu, ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Bahkan bisa jadi ada godaan dari teman kita ngomong, Bu, taklim mah kedai lah, ini mumpung ada ini loh, ada ini loh. Kita lebih memilih untuk berada di majelis ilmu, insya Allah Bu. Hadirnya kita di majelis ilmu ini juga bisa menjadi jembatan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Apalagi kata Nabi dalam hadis lain, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Apa kata Nabi? Barang siapa yang keluar menuju majlis ilmu, menuntut ilmu, maka kata Nabi dia berada di jalan Allah sampai kembali lagi. Ya. Seandainya Allah takdirkan kematian menjemput kita, bayangkan Ibu, maka fi sabilillah statusnya syahid. Kalau syahid berarti husnul khotimah. Mau Bu? Siap? Tuh. Siap? Yakin ya? Mau nggak mau ya, kapanpun dimanapun kita harus siap ya untuk mempersiapkan diri malaikat maut untuk memisahkan ruh dari jasad kita. Dan bayangkan Bu, jaminannya syahid. Ya Bu ya. Dan kemudian yang pastinya Bu, ada kenikmatan juga yang sangat spesial yang kita dapatkan dibandingkan teman-teman kita yang lain yang saat ini sedang botram atau sedang menikmati ke Pangandaran atau apapun tempatnya Bu. Apa keutamaan kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, apa ciri kebaikan itu kata Nabi? Nabi tidak katakan Allah bikin dia kaya raya, tidak. Nabi tidak mengatakan Allah bikin dia bergelimangan harta, Allah bikin dia makan enak, tidak. Tapi kata Nabi, ketika Allah inginkan kebaikan kepada diri kita, yufaqihu fiddin. Apa ciri terbesarnya kata Nabi? Allah akan pahamkan diri kita terhadap ilmu agama. Nah ini Bu, makanya ucapkan alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah Bu, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, bukan ilmu yang sekedar lewat catatan tulis-tulis sampai rumah. Kadang gitu Bu, ada orang seperti itu. Ya, dia tahu ngomongin batur, Ibu ngomongin orang lain dosa besar dosa ageng. Ditanya. Saya nggak kasih pilihan dosa kecil Bu, karena ulama sepakat gibah termasuk dosa besar. Udah tahu ini dosa besar dan perkara yang paling membuat orang bangkrut di akhirat nanti, pahala yang diambil itu penyebabnya gibah. Apal gibah dosa besar, tapi lisan masih ngomongin orang. Nah ini tergambarkan Bu, ilmunya tidak bermanfaat. Makanya ada doa yang Nabi ajarkan, ibu-ibu bisa ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ini Nabi ajarkan Bu. Apa artinya Ustadz? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pengajian tes seminggu teh 8 kali, hari pun kalah Bu ya. Sehari 3 kali sudah minum obat, tapi akhlaknya masih buruk. Tapi ternyata kewajiban masih banyak yang ditinggalkan. Tapi ternyata larangan Allah masih banyak yang dikerja. Tergambarkan berarti ilmunya selama ini tidak bermanfaat. Minta sama Allah, kata Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tak khusyuk. Salat tak khusyuk, ngaji tak khusyuk, sedekah tak khusyuk. Nah ini Bu, minta kepada Allah perlindungan dari keadaan seperti ini. Yang ketiga, apa kata Nabi? Wa min nafsin la tashba'u. Dan dari jiwa nafsu yang tak kunjung puas. Ingat Ibu, dorongan nafsu itu lebih besar cenderungnya Bu, betul apa benar? Betul Bu ya, dan juga benar. Apa yang terjadi Bu? Kita seringkali dalam hidup ini cuman hasratnya pengen memuaskan hawa nafsu. Ya, ketika nafsu dicurahkan Bu ya, disalurkan dalam tidak melanggar syariat tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika banyak orang-orang di luar sana untuk memuaskan nafsunya, tapi banyak larangan-larangan yang dikerja. Contohnya apa Bu? Maaf, rumah dari riba, kendaraan dari ini kan bagian dorongan dari hawa nafsu. Ustadz lamun teriba irha boga mobil, kadang gitu. Kalau nggak cara ini kapan punya motornya? Dorongan hawa nafsu. Nah untuk menguasai nafsu kita nggak bisa sendirian, kita butuh Allah. Makanya kata Nabi, minta sama Allah perlindungan dari jiwa atau nafsu yang tak kunjung puas. Yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha. Kata Nabi, berdoa kepada Allah. Apa itu? Minta perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan.
Ya Bu ya, sering berdoa di waktu tahajud, waktu azan dan qomat, turun hujan, doa-doa, ya Allah kok nggak dijabah-ijabah ya. Nah ini Bu, barangkali ada perkara-perkara atau sesuatu yang kita lakukan menjadi penyebab akhirnya tidak Allah kabulkan doa kita di waktu mustajab. Ketika berdoa ini Bu, akhirnya Allah sadarkan kita untuk meninggalkannya. Oke Bu ya, ini Bu, awal pertemuan kita bahas ini tentang apa itu? Yuk luruskan niat karena Allah untuk menuntut ilmu. Bismillah sekali lagi, mudah-mudahan ilmu kita yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa Bu Santi mungkin sepekan Bu ya. Sepekan sudah putri tercinta. Kamis Bu ya. Ya. Kamis jam 5 subuh ya, itu Teh Zanisa Bu ya pergi meninggalkan keluarganya yang dicintai, Masya Allah. Nah, ini mungkin di antara sahabat-sahabat yang hadir juga ada yang kaget. Ibu mohon maaf kemarin gak megang handphone, baru lihat ternyata kaget. Ibu, sebelum kita fokus dengan pembahasan, tema kita apa Bu? Hidup? Belum ada. Oh belum di-share ya? Oh, alhamdulillah, berarti tanpa judul hari ini ya. Baik Ibu, ya. Saya ingin fokus juga Bu, sebelum kita fokus hidup bahagia dengan Al-Quran, hidup indah dengan Al-Quran. Ibu, saya ingin sampaikan terkait kematian dulu nih Bu. Setiap kita bakal mati. Bahkan tadi ada ibu yang kaget, ibu berapa putrinya? Umurnya 34 Bu ya, Masya Allah. Beda sebulan Bu sama istri saya, Zanisa ini Bu ya. Masya Allah Bu, sampai istri itu ya sepanjang itu bertafakur ya, bermuhasabah, ya Allah seandainya umurku itu mungkin beda 1 bulan lagi nih sama Teh Zanis, berarti bulan depan aku harus meninggalkan dunia ini, bagaimana persiapanku ya Allah. Nah makanya Bu, di antara hikmah penting buat kita untuk senantiasa zikrul maut. Ingat ingat Bu ya, ingat mati bagian dari ibadah, kata Nabi. Ketika Nabi memerintahkan kita semua, aksiru zikro hazimil lazat, perbanyaklah oleh kalian memperbanyak ingat pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan dunia. Apa itu Bu? Mati. Ingat mati. Kenapa? Seseorang yang kaya raya ketika ingat mati maka akan sempit hatinya Bu. Kenapa? Ya Allah, ini gimana ya, satu rumah aja belum tentu selamat hisapnya, apalagi banyak. Ya Allah, ini bajuku gimana ya, kendaraanku gimana ya, hartaku gimana ya, punya uang 1.000 aja berat hisapnya, apalagi 270 ya, triliun. 200 triliun. 6,5 tahun. Intinya Bu, semakin banyak harta semakin berat Bu. Makanya kata pesan Nabi, perbanyaklah ingat mati, karena orang yang lagi lapang hatinya Bu karena kekayaan, karena jabatan akan terasa sempit. Kenapa sempit? Karena dia memikirkan ini hakikatnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu hafal surat At-Takatsur? Ayat terakhir? Oh, Ustaz tolong jujur ayat terakhir. Oke, dari pertama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha aynal yaqin, summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Oke, summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Apa artinya? Eta masalahnya. Nah ini Bu, nanti kita kaji Bu ya, ternyata Quran itu tak cukup dibaca saja ya, nanti kita bahas Bu ya. Ibu, kata Allah, summa kemudian, latus alunna, kalian pasti akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Terkait apa yang ditanyakan? Terkait apa yang dimintai pertanggungjawaban? Anin naim, tentang seluruh kenikmatan selama hidup di dunia. Subhanallah. Ini Bu. Makanya kata Nabi, perbanyak ingat kematian. Kenapa? Orang kaya akan terasa sempit. Seseorang akan mudah bersedekah ketika ingat mati. Sebaliknya, ketika tidak ingat mati, asal lebar. Orang yang ingat mati Bu, punya uang, mikirnya apa Bu? Ke tanah suci Ya, punya rumah wajib enggak? Hah? Wajib. Emang ya ibu-ibu. Bu, punya rumah wajib?
Butuh. Ini ibu kasihan suami ibu kayaknya ya, bebannya ketika diwajib kata istri wajib. Ibu enggak wajib. Apakah ibu Allah akan bertanya punya rumah enggak? Enggak akan ditanya. Punya kendaraan wajib enggak? Lihat Bu, untuk yang tidak wajib kita berupaya keras memilikinya. Tapi pertanyaannya, umroh haji wajib enggak? Ulama sepakat Bu ya, umroh wajib bagi yang mampu. Nah, Ustadz enggak mampu saya, tapi harga rumah sekian miliar. Hah, kela, termampuna belah mana itu? Ustadz, ya belum ada panggilan. Halo, kita jalan lihat baligo besar umroh bersama A. Yuk umroh. Nah ini Bu, kadang ketika enggak ingat mati akhirnya asal umroh berapa? 33 juta. Mending beli motor anyar. Nah, buat bisnis mending buat tapi sebaliknya Bu, kalau kita ingat mati, ini maksud Nabi. Sering banyak ingat mati, akhirnya Bu, kita pun tidak terobsesi dengan dunia. Malah berpikir, apa yang terjadi nanti di akhirat kelak ya Allah, ketika Allah tanya, mobil kau punya, rumah kau punya, ini tidak wajib, tapi haji umroh mengapa tidak kau kerjakan? Akhirnya Bu, dengan ingat mati, yang kaya akan ringan Bu untuk bersedekah atau mengeluarkan uang di jalan Allah. Sebaliknya kata Nabi, mengapa Nabi perintahkan kita aksiru zikru hazimil lazat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia, maksudnya kematian, karena hati yang sempit, yang sedang sakit, yang sedang banyak masalah, ingat mati akan lapang hatinya. Kenapa? Nggak apa-apalah punya masalah gini, ya. Nggak apa-apalah saya sakit, kan jadi penggugur dosa. Ketika dia miskin, alhamdulillah ya Allah, hisabku di akhirat tidak banyak seperti ibu itu tuh. Nah ini Bu, di antara hikmah zikrul maut, ya. Nggak apa-apa Ibu, adiknya nangis, bagian dari seni taklim. Oke Bu ya, Ibu bayangkan di sini poin pentingnya Bu. Jadi perbanyak ingat kematian, ya. Makanya kemarin saya sampaikan ketika di takziah kemarin di Kamis kemarin Bu ya, di kediaman Santi ini pada asar, saya ingatkan Ibu, ingat di antara hikmah ketika mendengar kematian ini harus keluar kalimat istirja dari lisan kita. Apa kalimat istirja itu Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kalau kembali kepada Allah. Ya. Inna, nanya panjang. Inna, sesungguhnya kita atau kami. Beda Bu kalau pendek inna, sesungguhnya doang. Tapi inna, sesungguhnya kita atau kami. Lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami atau kita, ilaihi, kepada Allah lah, rojiun. Ini isim fa'il, akan kembali. Kita bakal kembali kepada Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, yang cantik mati, yang jelek mati. Apa yang mau dibanggain Ibu? Kita semua bakal mati. Dan belum jadwal kitanya aja Bu. Ingat Ibu, penting perbanyak ingat mati. Makanya ketika ada yang meninggal dunia, hadir Ibu, ya, kita hibur keluarga yang ditinggal dengan apa Bu? Menguatkan, di antaranya mendoa. Tapi hal terpenting dari itu apa Bu? Yaitu sebagai pengingat buat kita, ya Allah, perasaan kemarin si dia masih sehat deh. Sering kita dibikin kaget Bu ya, jam 10 pagi, sekarang jam setengah 11, ya, tiba-tiba di grup WA, kalau nggak di masjid, cek 1, 2, 3, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget Bu, saya kan sering kali Bu ya, kalau malah itu tiba-tiba yang lagi nonton kemudian suaranya, yang lagi apa Bu masak, siapa ini? Terdengarlah telah meninggal dunia Ibu Fulanah binti Fulan. Kaget kita Bu. Hah? Perasaan tadi jam 10 masih ngobrol dengan ibu ini. Perasaan tadi jam 10 lebih seperempat masih teleponan, masih ketawa-ketawaan. Hah? Perasaan tadi pagi masih botram. Nah ini Bu, apa yang terjadi Bu? Terdengar berita Allah. Ingat Ibu, syarat mati itu tidak harus tua. Apa buktinya? Maaf Bu Santi, Teza Nisa masih muda. Ya, banyak yang tua-tua. Ini nggak ada yang tua di sini ya, Men? Enggak. Enggak ya? Enggak Bu. Ini 18, 20. 17
Mas plus. Nggak tahu karena pancaran matahari mungkin ya, jadi Serap. intinya Bu, Masya Allah Ibu, banyak orang yang sudah sepuh masih sehat. Betul? Masih bernafas. Syarat mati nggak harus sakit. Betul? Banyak orang yang sedang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Si fulan, si fulana, ya Allah sudah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan di rumah sakit tidak meninggal. Nih Bu, ini sebagai pengingat buat kita Bu, bahwasanya kita bakal mati. Ingat Ibu, kerugian terbesar kita terlalu fokus dengan dunia, lupa akan persiapan untuk menghadapi kematian. Kenapa Ustadz? Ibu coba kita awali surat 62 ayat 8 Bu. Surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 8. Halaman 554. 553. 553 sebelah kanan bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 62 ayat 8 ya. Halaman 553. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Siapa yang baca artinya boleh Bu? Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan mengumpulkanmu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah ini Bu, ini ayat harus menjadi perhatian buat kita semua Bu, bagi yang hidup. Makanya Allah berkata kepada Nabi, Kul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan ini berita itu kepada ibu-ibu yang kumpul di rumah Bu Santi. Terkait apa? Innal maut, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kau selalu lari daripadanya. Maksudnya apa Bu? Kita kan manusia, makhluk hidup, manusia yang masih hidup Bu, seringkali menghindar dari kematian. Benar atau betul? Contoh Ibu kalau lagi jalan kaki, jalan raya Bu, pilihnya tengah jalan, sisi jalan atau di trotoar? Trotoar. Kenapa nggak di tengah jalan Bu? Ketabrak. Kenapa takut ketabrak? Kenapa nggak di sisi jalan? Bisa keserempet. Kenapa takut keserempet? Mati. Takut mah? Lihat Ibu. Ibu, jangankan terhadap diri kita, anak pun juga sama Bu ya. Orang yang kita cinta, kita khawatir akan kematiannya, betul? Diri kita Ibu punten ya, dulu kan Bu punten, maaf, wajah keriput dikit dipoles. Amenon? Kenapa Ustadz menghilang keriput? Kenapa hilang keriput? Karena keriput itu kabarnya tanda sudah tua. Dan kabarnya orang sudah tua sudah bau tanah. Ibu yang ngomong loh. Ini Bu, akhirnya dipoles, takut kematian. Betul? Ya. Ibu, bahkan anak kita sakit pergi ke dokter. Kata dokter, Ibu ini parah, harus segera ke rumah sakit dioperasi. Apakah Ibu akan merespon? Dok, besok aja deh, saya sibuk. Enggak kan Bu? Apa yang kita lakukan? Langsung bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kata dokter, Bu ini harus segera operasi. Biayanya nggak kecil Bu, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Apakah Ibu menjawab, Dok kalau gitu saya nabung dulu deh? Gitu nggak Bu?
Enggak kan, kita akan berkata kepada suami kita, mas, operasi mas, kita akan jual tuh rumah kita. Apa kata suami? Mah, kan orang teh ngontrak. Rumah siapa yang dijual ya? Tapi intinya Bu, kita akan melakukan segala apapun upaya, yang penting anak. Apa penyebabnya Bu? Kata Allah, kita selalu lari dari takut kita kehilangan orang kita cintai Bu. Ya Bu ya. Tapi Allah katakan Bu, fa innahu mulaqikum. Ketahuilah kematian yang kau selalu lari padanya, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kamu. Pasti Ibu. Ya, sebagaimana rezeki kita tidak akan mungkin berakhir kecuali sudah endingnya Bu, udah berakhir ya, berarti kematian. Jadi beriringan Bu, kematian sama rezeki itu sama. Kecepatannya sama. Ketika sudah habis rezeki kita, maka kematian Bu. Tapi sebaliknya, rezeki kita belum habis, Allah tetapkan, maka kematian tidak mungkin menjemput kita. Ini sebagaimana Bu, kisah nyata seorang ustadz. Ketika itu beliau mendapatkan ayahnya Bu koma di beberapa hari di rumah sakit Bu. Ya, menjelang maghrib, akhirnya adiknya yang jaga ayahnya Bu di ruang rumah sakit ini Bu, beliaunya lagi keluar. Tiba-tiba kata beliau, saya dapat telepon dari adik saya, alhamdulillah ini bapak siuman. Senang dong Bu. Senangnya luar biasa. Ayah minta susu katanya. Wah, teringat Bu, susu coklat kesukaan ayahnya. Segera langsung Bu ke minimarket beli susu kesukaan ayahnya, langsung ke rumah sakit. Sampai rumah sakit Bu, dituangkan ke gelas, ya, bukan air putih Bu ya, air susu kode ya mah Bu, untung air bodas wae. Oh enggak Bu, ketika itu apa kata Ustaz ini, ayah saya minum habis satu gelas ini, diletakkan gelasnya Bu, tiba-tiba ayah merem, meninggal dunia Bu. Sedih nggak? Sedih, tapi hikmah yang luar biasa Ustaz didapatkan. Allahu Akbar. Bahkan ayahku tidak meninggalkan dunia kecuali rezeki susunya sudah terselesaikan dia minum. Jadi Bu, jangan khawatir masalah rezeki Bu. Nah ini Bu, begitulah kematian. Kematian pasti menjumpai kita, walaupun kita bersembunyi di bangunan yang kokoh, walaupun kita menghadirkan bayar orang jaga saya dari malaikat maut, nggak bisa. Tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari kematian yang sudah Allah tetapkan ini. Pertanyaan pentingnya, apa yang terjadi dengan diri kita setelah kita mati? Nah ini dia Bu. Seringkali kan anak-anak di sana beranggapan, Bu, teteh, mumpung masih muda, hayu orang menikmati kehidupan masa muda. Mumpung ayah iya. Ibu mohon maaf, bukan mumpung. Sadarilah Bu, apa yang kita miliki akan dimintai pertanggung. Ini yang mengerikannya Bu. Ketika tidak paham agama, mumpung punya ini, ayo kita main, ayo kita beli. Padahal Ibu, Masya Allah, kematian pasti menemui kita. Ingat Bu, dan pemahaman agama kita beda dengan agama lain. Ada agama di luar sana memahami orang yang sudah mati selesai urusannya, betul? Ya Bu ya. Ada yang sudah mati, akhirnya dia ada istilah reinkarnasi. Ya. Agama apa tuh? Hindu. Buddha. Ya. Reinkarnasi Bu. Saya masih ingat sahabat saya Bu dulu di SD. Saya masih SD Bu di Bandung ketika itu adiknya meninggal dunia. Besoknya Bu kita satu kelas Bu datang mengucapkan turut berduka bela sungkawa. Tiba-tiba Bu ini teman saya ini Bu memegang anak kucing. Padahal sebelumnya dia nggak punya kucing Bu. Dilus-lus, penasaran. Ini siapa? Kok kamu selalu melihara kucing? Apa kata dia Bu? Oh, kemarin setelah adik meninggal dunia, sore-sore datang kucing ke rumah. Pemahaman kita Bu, oh ini reinkarnasi dari dijagain. Enggak. Maaf Ibu. Maaf, itu keyakinan mereka, pemahaman mereka. Tapi buat kita, baca ini Bu, kata Allah. Setelah kita mati, fayunabbiukum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Ketika kematian menjemput kita, maka kata Allah, kita dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu tentang yang gaib dan juga yang nyata. Makanya Bu, tadi kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, apa yang terjadi? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kata Allah. Kemudian Allah akan beritakan kepada kalian apa yang pernah kalian kerjakan selama di dunia. Wah ini Bu, mengerikan Bu. Seluruh CCTV kehidupan yang pernah kita lalui dibuka kembali. Catatan malaikat, ya, Rokib dan Atid, itu Bu. Yang ketika seringkali kita buat baik itu Bu, kalau ada orang, kalau nggak ada orang maksiat cikadir.
Siapa sama Kiki? Apa lu? Dia nggak tahu tapi Allah tahu. Dibuka semuanya, Bu. Nah, Ibu, sedikit saya tambahkan dikit ya. Makanya Bu, setelah kematian Bu, kita tidak lagi bisa beramal, betul? Sholat sudah tidak bisa, ngaji lagi tidak bisa, ibadah tidak bisa. Tapi kata Nabi SAW, Ibu Santi, ingat kembali ya, khususnya ibu-ibu semuanya hadir sini juga, umumnya ingat Bu. Tapi kata Nabi ada 3 perkara yang bisa terus mengalirkan pahala buat kita kalau sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Iza mata ibnu Adama, jika meninggal dunia anak cucu Nabi Adam, in qata'a amalu illa min salasin, terputus darinya kecuali 3 perkara. Ya jelas, karena nggak bisa lagi sholat, nggak mungkin nambah pahala. Nggak bisa lagi ngaji, nggak mungkin nambah pahala. Nggak bisa beribadah karena sudah meninggal dunia. Tapi kata Nabi ada 3 perkara, 3 hal yang bisa terus mengalirkan pahala kepada orang yang meninggal dunia, Bu. Apa 3 perkara ini? Yang pertama kata Nabi SAW, sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Ibu, nah ini Bu, seringkali dipahami sedekah itu cuman ngasih uang, ngasih makan, tidak. Makanya di antara keluarga yang sayang sama Teh Zanis, Bu ya, ataupun siapapun keluarga kita sudah meninggal dunia, kalau sayang sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sayang sama suami, sama anak atau keluarga atau sahabat yang meninggal dunia, Bu, apa ciri sayang kita, Bu, setelah meninggal dunia? Yaitu datang kepada keluarganya, atau Bu, kita lihat nih anak kita punya apa yang pernah dia miliki, Bu, jadikan ini sebagai sedekah mengalir buat dirinya. Contoh, mau kena. Nah ini Bu, saya sampaikan kemarin Bu ya, mau kena Teh Zanis jangan dimuseumkan, jangan disimpan bentuk kenangan di laminating. Jangan. Laminating mah kertas Bu ya, tapi ini Bu dibungkus jangan. Tapi ini mau kena harus bisa mengalir pahala. Kapan itu mengalir pahala di mukena ini? Setiap mukena ini dipakai untuk ibadah. Ya, jadi Ibu nggak mungkin ya, Kang Paman nggak mungkin pakai Bu ya. Nah, Ibu ya minta Paman izin boleh enggak itu mukena almarhumah ini buat Ibu ya. Maka setiap tahajud Ibu pakai mukena ini. Pakai Bu. Setiap amal soleh yang dikerjakan dengan mukena ini akan mengalir pahala, sama seperti pahala yang kita dapatkan, tidak dikurangi sedikit pun Bu. Apalagi yang lainnya, sajadah. Ini sajadah spesial nih punya anakku yang sudah meninggal dunia, punya ibuku yang sudah meninggal dunia, atau suamiku yang sudah meninggal dunia. Pakai Bu, jangan dimuseumkan. Baju-baju beliau ya, jangan disimpan di lemari kenangan Ustadz, jangan Ibu. Karena saya masih ingat di salah satu majelis Ibu, seorang dokter bertanya, Ustadz mohon maaf, ini ternyata kurang lebih ya setahun yang lalu istri saya meninggal dunia. Beliau dinasnya di Jakarta Bu, rumah sakit besar di Jakarta, tapi rumah di Bandung di Jalan Kolof, ini di daerah Acamanik. Apa kata beliau? Ustadz kenapa ya setiap pulang ke Bandung, setiap masuk kamar terasa sedih. Ya, bahkan kalau buka lemari terasa sedih juga Ustadz. Ingat istri yang sudah meninggal ini. Saya katakan, apa yang membuat Bapak sedih atau Bapak teringat istri kemudian merasakan kesedihan ketika melihat buka lemari, lihat bajunya, lihat ininya. Saya katakan, Pak, itu kode mungkin dari Allah ngingetin, Pak, jangan museumkan baju istrimu. Jadikan baju ini sebagai pahala bagaimana kasih orang yang kita tahu dia soleha. Ya, wanita yang dia rajin ibadah, nitip Bu, tolong dong setiap beramal, setiap ke taklim, ya. Mungkin kita tahu Bu ya, namanya dokter kan Bu, mohon maaf bajunya tidak mungkin yang harga 17.000 Bu ya. Pasti. Tapi ini karena harga mahal, hadiah, jangan. Kalau nggak cari nih saudaranya istri, kasih. Titip ini. Setiap mau pengajian, baca Quran, mukena istri dipakai. Ya. Sama saudara Ki, jangan sama suami Pak ya, mohon maaf Bu ya, jangan. Salah nggak boleh. Nah ini Bu ya, sama antara Ibu. Apa yang lain, contoh yang lain? Handphone. Ya, handphone Bu. Ibu, ini kontak telepon ada berapa orang? Ada berapa Bu jumlah telepon Bu? Lebih dari 1.000. 2.000. Masya Allah, lupa fansnya Ibu ya. Ibu misalnya Bu ya, kontak handphonenya Teh Zanis almarhumah ini Bu, misalnya ada 1.000 misalnya Bu. Ya, setelah mendengar berita meninggalnya Teh Zanis, mungkin tidak semuanya teman masih nge-save Bu ya. Tapi Bu, dari itu kita isi kuotanya broadcast.
Akang Teteh, sahabat Teh Zanis, ini yang megang ibunya Teh Zanis handphone ini. Mohon izinnya kalau bisa nomor anak saya jangan dihapus. Izin ibu akan mencoba menyebarkan kebaikan dari handphone ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat almarhum. Itu Bu. Broadcast 1.000 orang, mungkin 500 yang masih aktif. 500 yang tidak. Dari 500 Bu yang masih aktif, mungkin cuma 250 yang baca. Betul? Dari 250 yang baca, mungkin cuma 50 yang langsung baca dan mengamalkan. Masya Allah, bayangkan. Contoh apa Bu? Sebentar lagi masuk sholat azan zuhur. Akang Teteh, yuk persiapkan diri sholat zuhur karena sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Broadcast Bu. Dari 250 tadi kan baca, 50 yang langsung sholat. Bayangkan Ibu, 50 orang pahala yang langsung sholat Ibu, pahala mengalir buat Teh Zanis. Masya Allah, lihat Ibu. Ini Bu ya. Jadi dengan handphone juga bisa mengalir pahala. Jangan dari ibu-ibu namanya diganti, jangan di HP ibu-ibu. Oh. Nah Ibu, kalau masalah nama, mangga Ibu. Kalau tetap ada nama masalah sebenarnya Ibu, atau tambahin doa ya, Zanisa yarhamha, itu boleh Bu ya. Semoga Allah merahmatinya, itu silakan. Kalau diganti ya mungkin saya kira tidak perlu diganti Bu ya. Tapi dengan tambahan doa silakan Bu ya. Misalnya namakan Teh Zanisa Bu ya. Mungkin Ibu bisa kasih tirin doang, mungkin sebagai kode, mungkin ini sudah meninggal dunia, silakan. Tapi kalau tidak diganti itu tidak masalah Ibu. Biar apa, pengingat buat kita juga kalau membaca namanya Bu langsung berdoa. Ya, tambahin Bu ya, Zanisa yarhamha. Itu silakan Bu. Itu masalah nama Bu ya. Nah, baik Ibu, kembali lagi Bu ya. Intinya Bu, apa yang dimiliki oleh Teh Zanisa, Bu Santi atau ibu-ibu semua yang lain yang keluarganya sudah meninggal dunia, kita pengen sayang kepadanya, maka sekali lagi, apa yang dia miliki jangan di museum. Handphonenya, mau kenanya, sajadahnya. Kalau enggak Ibu, Ustadz saya sudah punya sajadah, gimana dong, udah banyak juga. Ya sudah Ibu mungkin titipin ke masjid. Ya, kalaupun tidak Ustadz dia nggak punya sajadah, ya sudah, kita sayang sama orang tua kita, keluarga kita ini Bu, beli sajadah yang paling bagus. Ingat Bu, yang paling bagus, titip jadi tempat imam di masjid. Tong ngebutut. Biasanya matos. Nah, yang paling terbaik Ibu, sehingga orang nyaman sholat di atas. Kalaupun tidak Bu Santi ya, kalau saya kan nggak pakai sajadah Bu ya, karpet ya. Kalau nggak masjid mana nih yang kita tahu dia rame masjidnya, nggak pernah lepas, nah kita wakafkan karpet atas nama. Insya Allah ini Bu, ini bentuk sedekah jari. Maka setiap orang yang sholat, ngaji, berzikir, beribadah di atas karpet yang kita wakafkan, pahala mengalir kepada yang kita niatkan. Ini yang pertama Bu. Bagaimana mentransfer pahala terus kepada orang sudah meninggal dunia dengan cara sedekah jariah. Ya, Bu, ya. Yang kedua, apa itu Bu? Yang kedua, wa ilmu yang tafi'u bihi, kata Nabi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya. Ibu mohon izin nih, tadi saya baru ngobrol sama Bu Santi, ternyata Masya Allah Ustadz, ini kan Bu sakitnya dari awal sebenarnya sudah 5 tahun awalnya Bu ya. Tapi puncaknya memang 2 tahun terakhir Ustadz, kata Bu Santi. Ternyata Teh Zanis membuat catatan yang luar biasa Bu, ini bakal dibukukan Bu. Ada ilmu-ilmu juga di dalamnya Bu. Ternyata Masya Allah Teh Zanis salah satu yang sibuk Bu ketika susah beraktivitas dengerin kajian-kajian. Nah Teh Zanis ada tulisannya Ustadz, kata beliau. Nanti minta saya dirapikan. Ibu kalau dibukukan nanti insya Allah mohon izin ya akan di-share ke ibu dan silakan Bu. Ini contohnya sendiri Bu. Ketika ibu baca amalkan akan jadi amal jari. Ya, pahala ibu dapat. Insya Allah jadi amal jari juga buat Teh Zanis. Ya. Apalagi mungkin ibu-ibu juga di rumah mohon izin Bu, saya boleh share nggak? Silakan Ibu dibagikan. Ya intinya Bu, ilmu yang kita dapatkan dari almarhumah ini akan menjadi pahala terus mengalir. Ya. Apa contoh yang lain? Misalnya Bu ya, ingat Bu, jangan remehkan yang namanya menjadi pengajar TK. Betul Bu, secara pendapatan kecil, nggak besar Bu ya. Tapi ingat Bu, hal sederhana aja. Anak kita misalnya mahir, fasih, baca Al-Fatihah gara-gara guru TK. Bayangin Bu, betapa nikmatnya jadi guru TK. Kenapa? Maka setiap anak muridnya, bukankah Al-Fatihah itu Bu wajib dibaca? Ini kan rukun dari sholat Bu ya. Minimal sehari 17 kali. Bayangkan Ibu. Dan baca Quran itu pahalanya bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Satu-satu huruf kata Nabi 10 kebaikan, 10 pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf, kali 10 berapa Bu? 190. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 11 huruf, kali 10. Dari 2 ayat aja Bu dapat 300.
Bayangin Bu, itu guru TK mungkin lagi berbaring, lagi masak. Tapi muridnya Bu lagi di kendaraan murojaah. Alhamdulillah. Bayangin Bu, itu pahala mengalir. Lihat Bu. Jadi jangan remehkan tentang ilmu. Ulama sepakat Bu ya, khususnya ilmu agama yang berdampak dengan akhirat. Ya Bu ya. Ini yang kedua Bu, ilmu yang bermanfaat yang bisa terus mengalir. Kemudian yang terakhir, apa kata Nabi Bu? Wa waladin solihin yad'ulahu, dan doa anak soleh yang mendoakan. Ingat Ibu Santi khususnya, dorongan dari Nabi Bu, yang Nabi tegaskan bukan doanya dulu, bukan masalah doa Bu, tapi waladin solih, anak soleh yang mendoakan. Ibu anaknya sholat enggak, ngaji enggak, doa sering, mustajab enggak? Ya. Kita tahu Bu, anak ini maaf, sholat enggak, maksiat jalan, tapi ketemu kita, Nek, alhamdulillah, aku tiap hari, sehari 50 kali ngedoain bunda loh, misalnya Bu ya. Tapi kita tahu sholat enggak, ngaji enggak, Ibu gimana mungkin doa diijabah? Karena syarat paling utama Bu diijabahnya doa, Quran surat 2 186. Coba lihat Ibu. Surat kedua, Al-Baqarah ayat 186. 186. Halaman 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Watadda'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oke, alhamdulillah. Ada dua ini Bu, mungkin yang belakangnya terdengar. Baik Ibu, di sini lihat Ibu, Allah berfirman, wa idza sa'alaka, dan jika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, ani, tentang aku, tentang Allah, apa kata Allah untuk disampaikan? Fa inni qarib, sampaikan kepada mereka yang bertanya, sesungguhnya aku sangatlah dekat kata Allah. Ya, bahkan Bu ya, Quran surat Qaf 50 ayat 16 Allah menggambarkan Bu kedekatan Allah dengan diri kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat 50 ayat 16 kata Allah Bu, dan kami kata Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan mereka dengan urat leher mereka sendiri. Ibu, saya pengen nanya, kita sama urat leher Ibu ada semua Bu? Mohon maaf, coba dipastikan ada. Ibu, saya pengen nanya Bu, kita sama urat leher berapa jaraknya? Dekat. Berapa jaraknya Bu? 5 cm? 5? Ibu sama urat leher ada jaraknya nggak? Ya, kita sama urat leher tidak ada jarak, satu paket atau satu kesatuan. Tapi kata Allah Bu, surat 50 ayat 16, kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan mereka dengan urat leher mereka sendiri. Bayangkan, Allah dekat dengan kita. Nah, terkait doa kata Allah dalam ayat ini Bu, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku mengabulkan doa hambaku jika mereka berdoa kepadaku. Ingat Bu ya, syarat pertama Bu,
dikabulkan doa harus berdoa, ya harus berdoa. Ya. Tapi cukup nggak berdoa saja? Tidak, kata Allah. Ada dua perkara yang harus disempurnakan, harus dimaksimalkan. Yang pertama kata Allah, falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Ya Bu ya, ketika kata Allah sholat harus sholat. Kata Allah ngaji harus. Allah melarang ghibah, jauhi ghibah. Ini Bu, Allah kata Allah jangan tajasus. Tahu tajasus Bu apa? Kalau ghibah mencari kesalahan apa? Mencarikan aib orang lain. Kalau tajasus mencari kekurangan orang. Nah, iya sana mau binuki Bu ya. Karena ada Bu wanita di luar sana, nggak di sini Bu ya. Punten, saya cari aman soalnya. Ada Bu, ya. Ketika melihat si Ibu A pakaiannya biasa, dari pengajian lagi pakaiannya. Wah. Pas minggu depan Bu pakaian halus, sok lebay sih eta mah pakaiannya gitu-gitu ring. Jadi cari kesalahan Bu, enggak boleh Bu. Ini dilarang oleh agama kita. Nah, ini Bu kata Allah melarang tajasus, ghibah, ya hindari. Kalau ingin dikabulkan doa. Jadi perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Ini yang pertama Bu. Yang kedua kata Allah, wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. Maksudnya apa Bu? Bagaimana perintah Allah kita kerjakan karena Allah, larangan Allah kita tinggalkan karena Allah. Bukan mengerjakan kebaikan karena ada si dia. Ya. Tak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid disapa sama DKM, Pak, alhamdulillah ke masjid, mohon tar aya mitoha. Berarti sholatnya karena mitoha. Ya, besoknya 2 hari lagi Bu, mertuanya pulang, nggak di rumah lagi, sendalnya hilang dari masjid. Nah, kan tergambarkan Bu. Dia sholat, ini perintah Allah dikerjakan, tapi bukan karena Allah. Atau larangan Allah Bu, harus pun juga kita tinggalkan karena Allah. Karena ada orang Bu, mereka meninggalkan kemaksiatan karena ramai ada orang. Ketika sendirian bermaksiat, berarti jelas. Ketika ramai nggak bermaksiat, bukan karena Allah, tapi karena ada orang. Nah ini Bu, dipenting Bu ya, agar Allah kabulkan doa 2 perkara ini. Makanya kata Nabi tadi Bu, ingin terus pahala mengalir, maka yang ketiga doa. Maaf, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh dulu Bu. Jadi Bu Santi izin 2 putranya Teza Nisa dorong Bu untuk menjadi anak yang soleh, dua-duanya. Ya kita juga Bu mencintai anak kita, mencintai orang tua kita yang sudah meninggal Bu. Tugas pertama kita tak cukup doa doang, tapi bagaimana tatkala kita berdoa Allah kabulkan. Berarti tuntutan yang pertama, kita harus menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin Bu ya. Ini sepintas aja Bu, sepintas kan saja Ustaz, kumaha sepintasnya. Itu mungkin Bu pembukaan ya, untuk penguatan aja Bu. Maaf ini penguatan aja buat Bu Santi dan umumnya semuanya di sini, karena kita masih berduka pastinya Bu ya atas meninggalnya Tezanis ini. Tapi insya Allah Allah menerima iman Islam Tezanis, amin. Dan juga mudah-mudahan juga Bu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa jadi pahala yang mengalir buat Tezanis, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita fokus sekarang Bu pembahasan kita hidup indah bersama Al-Quran. Ya, ini ada 2 ini Bu ya, samping saya Bu, awaj. 1 week 1 juz. Tadi Bu Santi sudah menjelaskan. Ayo ada odoj, ada awaj. Kalau awaj 1 week 1 minggu 1 juz. Ini masalah apa? Bukan masalah ngaji aja, tapi bagaimana kita juga membaca artinya. Ini terkait bagaimana beriman kepada Quran Bu ya, bagus sekali. Karena di luar sana ada program odoj. Apa itu odoj Bu? One day one juz, tapi cuman kejar target baca, jadi baik juga. Tapi kan ciri beriman sama Quran tidak cukup membaca. Di luar sana juga ada odol. One day one lembar. Karena sibuk Ustaz boleh nggak odol tidak? Ustaz, always mah berat waktu saya odol cuma berat Ustaz, boleh nggak jadi odol? One day one lembar tenanan Bu, yang penting istiqomah. Baik Ibu ya, kita bahas dulu Bu. Yang pertama, keutamaan membaca Quran Bu ya. Keutamaan membaca Quran Bu. Yang pertama yaitu ini ya, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong pada hari kiamat untuk para pembacanya. Izin nggak ada papan tulis Bu ya, jadi saya nggak tulis ini Bu. Bisa ibu-ibu tulis ya. Nanti bisa mungkin ada notulennya yang rangkum di share Bu ya. Kalau di Raudatul Jannah di Bandung Ibu ada gitu Bu. 2 orang ditugaskan untuk menulis, sebelum nge-share itu kirim ke saya, Ustaz mohon maaf takutnya ada yang
kurang di ininya. Nah, jadi silakan Ibu, kalau kan nanti ada rekaman juga Bu ya, bisa ditulis. Jadi insya Allah jadi amal jariah nih buat yang menulis Bu ya. Yang pertama Bu, Al-Quran itu akan membawa syafaat, memberikan syafaat kepada siapa? Pembacanya. Apa dalilnya Ustaz? Maaf nggak ada dalam Al-Quran Bu, tapi dalam hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang syafi'an, memberikan syafaat, membawa syafaat li ashabihi, dan diberikan kepada orang yang sering membaca. Nah ini Bu, ini yang pertama, keutamaan Quran Bu ya. Yang pertama datang membawa syafaat yang rajin membacanya. Kemudian ya, ternyata Ibu, keutamaan Quran yang lainnya apa yang kedua, yaitu Quran ini Bu akan membuat kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Bagi siapa yang mau belajar dan mengajarkan, ya, yang mau belajar Quran dan mengajarkan. Kenapa Ibu? Maaf, pernah kita bahas Bu ya. Ingat, baca Quran tidak sama seperti baca koran. Walaupun sama-sama ran, betul Bu ya? Ya, Ibu ingat, Ibu baca koran seperti baca Quran tidak enak loh Bu. Baca koran Bu ya. Pada suatu hari bapak polisi menembak mati Farah pencuri. Gak enak Bu, lama biasanya Bu ya. Ya. Tapi Ibu baca Quran tidak bisa seperti baca Quran. Ada ilmunya Bu. Nah ini dia Bu. Makanya Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Quran itu memberikan kebaikan, baik yang belajar dan yang mengajarkan. Ya. Maaf saya kupas sedikit Bu ya. Ingat Ibu, salah pengucapan ada 7 hal yang sering kali terjadi dalam kesalahan membaca Quran Bu. 7 kesalahan baca Al-Quran. Ya, apa saja 7 ini Bu? Yang pertama, yang pendek dibaca panjang. Yang kedua, sebaliknya yang panjang dibaca pendek. Ingat Ibu, 1 dan 2 ini Bu, salah pengucapan ini bisa merubah arti. Bisa merubah arti. Contoh, Bu, surat Ibrahim ayat 7. Apa Bu ya? La in syakartum la azidannakum. Artinya? Nah, tidak ada paksaan. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Pasti ku tambah kata Allah. Ini Bu ya. Surat 14 ayat 7 nih Bu ya, Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur kata Allah, pasti ku tambahkan nikmatan. La-nya pendek Bu, la azidannakum. Lihat Bu, yang pendek tadi kita panjangin, berubah artinya Bu. La in syakartum la azidannakum. Artinya berubah. Jika kalian bersyukur, tidak akan kutambahkan kenikmatan kepadamu. Beda atau benten? Benten. Lihat Bu, hanya gara-gara apa? Panjang. Padahal harusnya la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti kutambahkan. Tapi gara-gara kita bacanya la in syakartum la azidannakum, artinya berubah. Jika kalian bersyukur tidak akan kutambahkan kenikmatan. Nah, sangat fatal enggak Bu? Padahal Allah menjanjikan pasti ditambah kenikmatan. Gara-gara la-nya dibaca panjang, artinya berubah, tidak akan ditambah. Ini yang pertama Bu. 1 dan 2. Pendek dibaca panjang atau panjang dibaca pendek. Yang ketiga, kesalahan baca Quran yang ketiga apa itu Bu? Terkait tasydid. Ya, syiddah atau tasydid Bu ya. Apa itu tasydid Bu? Itu bentuknya Bu yang seperti sin yang kecil. Ya, yang fungsinya itu menahan atau menekan bacaan huruf yang bertasydid. Ya Bu ya. Ketika tasydid tidak ditahan, tapi sebaliknya ada tasydid malah ditahan. Ini sama Bu, bisa merubah arti. Asyhadu an la ilaha illallah. Bu, la ilaha illallah ada tasydid tuh. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Illa artinya selain atau kecuali. Ibu, kalau tasydidnya dihilangkan, ila artinya berubah menjadi kepada. Coba artikan Bu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selainnya ganti kepada Bu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kepada Allah.
Fatal enggak, Bu? Tidak ada Tuhan kepada Allah, berarti dia menyatakan Allah bukan tuh. Ya, makanya saya sering Bu, pernah Bu lewatin masjid, muazinnya Bu, asyhadu an la ilaha illallah. Samperin. Beres, Pak, mohon maaf, ingat kalimatnya harus tahan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingatin Bu, muazin Bu yang di masjid-masjid ya. Itu ada tasydid, fungsinya ditahan dulu huruf yang bertasydid. Bisa merubah arti. Ini yang ketiga dan keempat Bu ya. Kesalahan kelima dan keenam apa itu Bu? Terkait qalqalah. Qalqalah itu cuma 5 huruf, ba, jim, dal, ko, kof. Baju di toko. Maksudnya apa Ustaz? 5 huruf ini ketika 5 huruf ini dibaca mati, maka harus dipantulkan. Ab, ib, ub, aj, ij, uj, ad, id, ud, ako, ito, uto, ako, ike, uko. Tapi ada orang di luar sana tidak qalqalah malah dipantulkan. Ibu pernah dengar kalimat ini? Ghairil maghdubi alaihim. Apa yang salah Bu? Magdu. Siratal ladzina an'ama. Nun min ghain bukan qalqalah, tidak boleh pantul. Ini butuh belajar Ibu ya, butuh belajar. Apa penyebabnya? Ketika huruf ini mati dilepaskan Bu akan pantul. Siratal ladzina harusnya tahan. An'amta. Tapi gara-gara dilepas Bu, akhirnya pantul. Yang boleh dilepas cuma 5 huruf, ba, jim, dal, ko. Contoh, qul huwallahu ahad. Harus pantul. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Atau al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Harus pantul Bu. Enggak bisa bil falaq. Beda arti Bu. Al-falaq kok waktu subuh. Al-falaq ilmu falak toh Bu. Lain falak film falak itu mah film horor gitu Bu. Bukan. Falak itu Bu artinya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Bayangin Bu, beda atau benten? Beda. Nah ini Bu ya, harus benar-benar belajar. Dan terakhir, terkait apa itu Ustaz? Kesalahan dalam baca Quran yaitu makharijul huruf. Makharij jamak dari makhraj, tempat keluar huruf-huruf hija. Ini sering salah pengucapan Ibu. Contoh, bismillahi. Apa artinya Bu? Dengan nama Allah. Ustaz, saya teh ngomong ST lebih senang bismillah. Itu masa. Sa. Padahal sin. Ibu ingat ya, huruf S dalam huruf hijaiyah ada 4 macam. Fa, sin, shin, shad. Bismillah ini S yang kedua setelah zai sebelum shin. Bis. Bagaimana pengucapannya Ustaz? Gigi rapat. Bis. Ustaz, tapi saya lebih senang itu bis. Lidah di antara gigi. Bisa diucapkan tapi artinya berubah. Artinya berubah Bu. Bismillahi apa artinya? Dengan dosa Allah. Halo. Ini yang benar Ibu. Ismun artinya nama. Ismun artinya beda atau benten? Atau contoh yang lain, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ibu, ha diganti ha besar berubah artinya Bu. Alhamdulillahi. Apa artinya Bu? Kehancuran bagi Allah. Beda atau benten? Atau ain sama hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain Bu ya, ganti hamzah berubah artinya Bu. Rabbil alamin artinya Tuhan semesta alam. Ainnya ganti hamzah berubah jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Nah, ini Bu, setelah tahu berarti harus belajar. Makanya Bu, ada keutamaan khusus kata Nabi tadi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Tirmizi kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Makanya harus belajar. Ibu, hati-hati Bu, kalau Ibu nak mau belajar dan tahu salah, itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Makanya Bu, semangat belajar. Oke Bu. Kemudian yang lebih nikmat lagi Bu, keutamaan Quran apa yang lainnya? Yaitu
Orang yang mahir membaca Quran, yang lancar Bu fasih membaca Quran, maka ia kelak akan bersama para malaikat. Masya Allah Bu ya. Ini hadis dari Bukhari Muslim Bu, di mana Nabi Muhammad pernah bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kirami al-bararah." Kata Nabi Bu, orang yang membaca Quran dan ia mahir membacanya. Mahir berarti Bu tajwidnya baik, tahsin juga baik. Bagus bacaannya Bu ya. Apa kata Nabi? Maka kelak ia akan bersama malaikat Allah yang lagi mulia, lagi taat kepada Allah. Masya Allah. Akan menjadi golongan disandingkan dengan para berkumpul bersama malaikat-malaikat Allah. Ini spesialnya orang yang ahli Quran. Berarti harus belajar. Ya Bu ya, siap? Siap. Ustadz nah bisa. Nah ini Bu, tahu enggak Bu, apa kesalahan terbesar atau Bu ya, apa yang menjadi penyebab utama kita malas baca Quran? Coba ada yang tanya. Ya, yang pasti dosa Bu ya. Dosa yang pertama Bu ya. Yang kedua karena tidak orang nggak semangat ngaji karena dia tidak menikmati. Kenapa tidak menikmati? Karena tidak mahir Bu. Dan Ibu tahu nggak apa kesalahan terbesar orang baca Quran Bu? Ketika dia baca Quran tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Padahal Allah pernah wanti-wanti Nabi Muhammad Bu. Dan ini berlaku buat kita semua. Ketika baca Quran jangan tergesa-gesa. Coba lihat Bu, Quran surat 75 ayat 16. Surat 75 ayat 17. 16 maaf, 16. 577. Halaman 577. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau Muhammad gerakan lisanmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Ini Bu, Nabi peringatkan Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya, jangan kau baca Quran itu Muhammad dengan tergesa-gesa karena ingin segera menguasai. Nah kita sering ini dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kerja targetnya ya. Aduh, Ibu mohon maaf, harus dinikmati. Ya, dinikmati Bu. Ngaji itu harus dinikmati. Mengapa? Ada tajwid, ada panjang 2 harokah, ada panjang 5, ada panjang 6. Kenapa Bu? Itu menikmati Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu lebih nikmat mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Enak mana Bu? Yang tadi awal. Amma yatasaalun sama amma yatasaalun. Lebih enak mana? Kedua. Ya, lihat Ibu. Sok Ibu diimami kubatun, mohon maaf Bu ya. Waladhdallin. Bu, kan ada imam seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladhdallin. Amin dong Bu. Amin. Ikuti imam. Sama ini Bu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Rumah imam berarti punya. Pas bagian imam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nikmat Bu? Nikmat Ustaz cepat sadina. Tapi dibandingkan Ibu, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Lebih nikmat mana Bu? Iya panjang tapi akan terasa nikmat. Mengapa di Mekah Madinah Bu? Mohon maaf ini jamaah loh Bu. Curhat Ibu. Ustaz, ya imam teh panjang-panjang, cepet-cepet teh ngajina. Padahal Bu baca satu surat An-Naba 40 ayat. Sarokaat tapi terasa nah cepet-cepet teh hayang leuwih pan. Karena imam teh memakai taj kan pas di rumah. Nah pas bagian Anas qul auzu birabbin nas malikin nas asa. Berarti siapa yang diperbaiki Bu? Bacaan Quran. Nah ini Bu, ya. Ini Nabi Bu ditegur sama Allah, jangan kau gerakkan lisanmu tergesa-gesa karena hendak bayangkan Bu, butuh proses. Nikmati Bu. Ya, siap Ibu? Siap.
Ya, sok mangga ibu kalau mau datang ke Bandung bu, saya punya kajian tahsin khusus bu ya, setiap jodoh ting ke Bandung bu ya. Intinya bu mangga di rumah ada guru ngaji, hadirkan bu. Ya, hadir, Ustadz ngan mayar, ibu, hai ka surga moal. Ai pas bagian nonton film ibunya bioskop bayar. Niki nikmatan dunia sabaraha 100.000 bayar. Pas ngaji kita mayar si eta mah meuni penuh perhitungan ustaz teh. Ibu, astagfirullahalazim. Iya hati bu kudu loba istighfar. Kenapa bu masih condong terhadap dunia? Masih ingat ibu ilustrasi sedekah? Ibu mun ke dandan cantik punten bu ya. Lagi dandan suami nanya mereka mana? Oh pah ereka mall. Mau apa ibu? Ini kota teh? City Mall. Ciplas. Gaya nama di Garut saya mau City Mall. Di Bandung mah seueur Bu abi mah Bu. Oh ibu. Ibu lagi dandan main ke City Mall. Suami nanya mereka mana? Oh mah pah ereka mall. Ada janji sama tem? Ibu suami buka dompet ngasih bekal mah iya keur bekal 100.000. Jujur apa kata ibu? Tambahan aku. Langsung wajah teh langsung menang naon sakieu teh. Betul? Ibu di lain waktu ibu lagi dandan cantik suami nanya mereka mana? Opah eta di Masjid Darul Mutakin aya pengajian. Suami buka dompet mah ieu nitip 100.000 ke infak. Jujur naon cek ibu? Oh iya. Ibu ke mall sama masjid sama nggak angkanya? Lebih berat mana? Halo, mana ayah suara aneh. Astagfirullah. Ibu, coba buka surat 34 ayat 39 bu. Surat Saba 34 ayat 39. 432. Halaman 432. Oke, halaman 432. Surat 34 Saba ayat 39. 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Silakan yang membaca. Katakanlah sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kami usahakan Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, lihat Ibu, di sini Allah katakan Bu ya, Kul katakan wahai Muhammad kata Allah Bu ya, sampaikan tuh kepada ibu-ibu di rumah Bu Santi itu. Apa itu? Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki dan Allah yang batasi. Jadi Bu, yang melapangkan sama menyempitkan adalah kuasa Allah. Kenapa Bu? Sebagai seorang mukmin kita meyakini Allah itu Ar-Razzaq. Satu di antara 99 Asmaul Husna Bu ada Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Ya, jadi Bu maaf, suami dapat sesuatu ya ini wasilah perantara. Keyakinan kita Bu, yang ngasih rezeki adalah Allah, yang melapangkan, menyempitkan adalah Allah. Lihat Bu, kalimat selanjutnya Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu yang kalian miliki, Allah menjanjikan niscaya dia Allah lah yang akan mengganti. Pasti diganti. Ibu ingat, kalau Allah sudah mengganti bukan ganti rugi. Bukan ganti rugi. Apa arti ganti rugi Bu? Ibu lagi naik motor, lagi naik mobil, keserempet mobilnya Bu sama
semut yang nangkel di truk misalnya. Ibu, lecet mobil, lecet motor kita. Kata supirnya, ibu pak mohon maaf saya tidak punya uang 100.000 aja. Ya udah nggak apa, terima kasih. Bawa ke bengkel, ternyata biayanya 1 juta. Ini ganti rugi. Kalau Allah tidak mungkin ganti rugi. Allah itu pasti ganti untung. Bahkan orang yang infak Allah janjikan ganti untungnya bu minimal 700 kali lipat. Surat 261 bu, coba lihat. Ya, ganti untung dari Allah nih bu. Surat 2 ayat 261. Al-Baqarah ayat 261. 44. Halaman 44. Silakan yang mushafnya sama, halaman 444. Surat 2 ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 buah. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang niat hati. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, lihat ibu-ibu, lihat. Kenapa kalau kita nolong orang bu, maaf, mungkin tidak bisa sesuai ekspektasinya dia atau lebih dari apa yang dia tolong sama kita, karena kemampuan kita terbatas. Sedangkan Allah tanpa batas. Allah mengatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kata Allah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, kata Allah bu, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti kita bu, menanam 1 butir biji. Dari 1 butir biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Masya Allah, 7 bu. Yang menariknya kata Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai tadi bu, ada 7 tadi, setiap tangkainya itu membuahkan 100. 100 kali 7 700. Ini minimal lah bu. Kenapa? Karena Allah mengatakan pula, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah maha melipat gandakan kepada siapa yang kehendaki. Berarti bisa lebih daripada itu. Lihat bu, infak. Mantakna tong 2000 deh, tong 2000 deh. Kadang gitu bu ya. Ibu, ini kalau ada kencereng lewat, buka dompet berapa dimasukin? 2000. Ibu kalau ke pom bensin kebelat pengen pipis, seberapa bu? 2000. Ya Allah, surga jeung toilet sarua gitu. Ibu, dulu ada syekh yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau bu melewati satu tempat wisata pemandian. Ingat bu ya, kalau zaman dulu orang itu kalau dia guru ulama cuma terkenal namanya aja, jarang yang tahu wajah. Beda zaman sekarang bu ya, kalau orang terkenal tahu wajah, betul? Ibu saya pengen nanya, siapa presiden Indonesia? Prabowo. Pernah jumpa? Tahu wajahnya? Kasih mana saya? Oh tahu. Nah itu. Tapi kita bisa lihat bu di sosmed, betul? Di TV. Nggak perlu dibahas bu. Itu nggak. Ibu maaf, kita bisa lihat tahu wajah dari televisi, di handphone, betul bu? Zaman dulu bu, Ibrahim bin Adham terkenal nama karena ulama yang luar biasa bu. Beliau melewati tempat wisata pemandian, tiba-tiba iseng beliau nanya sama yang nanya loket, yang nungguin loketnya bu. Kang, maaf, untuk saya menikmati pemandian di tempat ini harus berapa bayarnya? Berapa sekarang bayar bu kalau tempat wisata?
Misalnya 50.000, mendengar angka 50.000, ini ulama nangis. Nangis Bu. Yang jaga loket kaget, alah ini orang tua kok dengan angka 50.000 nah curi gitu Bu ya. Tak boga duit gitu, apa Bu ya. Intinya dia kaget. Dan banyak orang Bu melihat di orang tua kok nangis gitu, nggak pernah kenal Bu. Tapi ada satu orang yang hadir Bu, yang datang ke tempat itu ternyata tahu wajah ulama Syekh bin Ibrahim bin Adam. Akhirnya nanya, ini kan ulama kita, ini Ibrahim bin Adam. Seluruh orang kaget, alah ini kan ulama terkenal, kok nangis? Ditanyalah Bu, wahai guru kami, mengapa kau menangis? Apa kata beliau? Aduh, barusan aku tanya sama orang ini, untuk menikmati pemandian ini aku harus bayar 50.000. Apa kabar dengan surga? Ibu, menikmati tempat wisata berapa lama Bu? Rasa senangnya? 1 jam 2 jam. Hah? Berapa lama Bu? Pagi sampai sore lah. Atau Bu, mohon Bu, menikmati makanan Bu. Apa ini sukanya apa Bu? Ayam, kambing? Ibu suka makan sama ayam? Bakso lah, bakso. Ya bakso misalnya Bu ya. Ini bakso yang paling nikmat misalnya Bu ya, di depan kita. Ya. Bu, paling nikmatnya di sopan yang berapa? Oh, yang terakhir mungkin ya. Oke Bu, ini mau habis tiba-tiba datang petugasnya Bu. Ibu, karena Ibu adalah orang yang ke-56, tepat Bu, ini 56 tahun ini bakso, Ibu dapat hadiah 2 mangkok lagi. Masih menikmati nggak Bu? Kenapa? Karena limit nikmat dunia terbatas, betul nggak? Ada batas nikmatnya. Ini pernah kita bahas Bu ya. Kenikmatan menikah itu ada batas nih. Apakah selamanya menikah itu bahagia? Ngomong tidak, nak perlu kebencian tidak. Ya Bu ya. Awal nikah Ibu ingat loh ucapan seseorang tuh ya, Masya Allah, dia wajahnya pas-pasan, tapi kalau sudah berada di tempat panggung pernikahan seperti ratu. Berapa lama bahagianya Bu? Sehari. Ya Bu ya, awal nikah nyebrang jalan, suami megang tangan, betul Bu? Berapa lama megang tangan? Sebulan, setahun nikah, 2 tahun nikah, nah enak suami nyebrang tiheula. Dunia loh Ibu, nikmat dunia sebentar kata Allah Bu. Dulu awal nikah Masya Allah Ustaz lagi jalan bareng, saya jatuh teh, suami panik, aduh yang ada yang sakitnya, enggak ada. Masih seperti itu Bu. 2 tahun nikah, jalan bareng jatuh dicarikan cing balik lempang teh itu masih. Bu, nggak selamanya Ibu, maaf Bu. Ini poin penting Bu, kata Ibrahim bin Adam, untuk menikmati pemandian yang nikmat sesaat aja ini 50.000, ya kok mahajeng surga. Makanya Ibu mohon maaf, kembali lagi Bu ke fokus pembahasan kita Bu, pengen belajar ngaji, mohon maaf. Nah pas bagian anak ulangan kudu ikut privat les jutaan keluar, malam-malam anak pulang ngaji di masjid, mama cek ustad iuran tah seberapa Bu iuran ngaji itu? 100.000. Nah, nges iuran deunya. Pas bagian les ikut nak. Yang penting kamu lulus. Ibu dunia ya akhirat. Jadi Bu mohon maaf Ibu, dan janji Allah Bu, apa yang kita keluarkan pasti Allah ganti. Jadi Bu kalau kita cinta Bu, pengen serius pengen jadi ahli Quran, maka Ibu jangan sungkan-sungkan Bu. Ya, ustadznya datang, Ustaz bisa ke rumah enggak? Kalau enggak kita datang ke masjid ada majlis Bu. Oh yuk belajar ngaji, datang Ibu. Ya, masalah infak tok asa. Oke, pahalanya bisa asa oke Bu. Oke Bu ya, ini Bu yang ketiga Bu ya, keutamaan orang yang mahir baca Quran, mereka kelak akan bersama para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, apa keutamaan Al-Quran lainnya Bu? Ya kata Rasulullah Bu, mereka yang belum lancar, nah ini Bu ya, tadi kan yang lancar yang mahir, tapi yang belum lancar jangan berkecil hati. Kata Nabi Bu, yang belum lancar tapi mau belajar dan menghatamkan jangan bersedih, sebab dia dapat 2 pahala. Kenapa Ibu? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi mengatakan, "Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajroni." Kata Nabi Bu, dan orang yang membaca Quran sedang ia masih terbata-bata. Tapi kan Bu, syaratnya tetap sambil belajar. Kata Nabi dia dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala belajar ngaji, yang kedua pahala membaca Al-Quran. Nah ini Bu spesial Bu. Jadi jangan sampai ada istilah malu. Kadang mau ngaji teh Bu digerongkeun teh punya.
Ustaz, nah pas di hadapan Ustaz asa sok salah wae, aing nyalira mah tara salah. Da ngoreksi kadang gitu Bu. Ada yang gitu Bu, ya. Kebetulan Bu di Rotul Bandung kita emang ada program tahsin juga Bu ya di sana Bu ya. Kadang itu Ustaz di rumah teh asal bener ngaji teh. Nah ini majelis asok ibu panjangna, ibu pendekna asok jadi sebal aja Ustaz teh. Perasaan bener. Ibu ya karena dikoreksi Bu. Kesendirian nggak ada yang ngoreksi. Nah ini Bu ya poin penting Bu ya, jadi jangan menyerah Bu, jangan sampai kita insya Allah ya minimal Bu tadi kata Nabi Bu ya kita dapat 2 pahala apa Bu, pahala belajar dan pahala membaca. Nah Bu ini yang keempat, yang kelima ya yang luar biasa Bu ternyata ya Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat derajat Bu di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan juga akan merendahkan satu kaum dengan Al-Qur'an. Maksudnya Bu, mengangkat karena kaum tersebut, keluarga tersebut, pribadi tersebut dia sering membacanya, memahami dan mengamalkan. Allah angkat derajatnya Bu. Tapi sebaliknya suatu kaum yang dia merasa untuk naik derajat di hadapan manusia itu kudu kaya raya atau kudu ngaji, lihat Bu, Allah ancam kata Nabi, Allah akan merendahkannya, menghinakannya. Jadi Bu, status mulia seseorang itu karena Al-Quran. Ya Bu ya, diangkat derajat karena Quran, sebaliknya Bu, direndahkan karena Al-Quran, maksudnya tidak membaca Al-Quran. Baik Ibu. Kemudian ya, selain itu Bu yang luar biasa dari Al-Quranul Karim, apa itu Bu? Bagaimana kalau bisa targetkan mengkhatamkan Quran. Itu penting juga Bu ya. Karena Nabi ya, dari Ibnu Abbas Bu pernah mengatakan seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal halul martahil ya. Ya Rasulullah kata beliau Bu, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, apa artinya al-hal wal murtahal? Nabi menjawab, yaitu orang yang membaca Quran dari awal sampai akhir. Jadi bagus nih, punya target khotam. Ya, odoj bagus, awaj lebih bagus. Kenapa awaj lebih bagus Bu? Karena ketika kita hanya membaca dalam pahalanya saja, tapi ketika kita plus membaca artinya, maka fadilah yang kita rasakan Bu, tidak hanya membaca tapi mulai memahami. Ibu, perintah Allah dalam Quran banyak atau seueur? Banyak atau seueur? Tapi yang kita pahami cuma sholat, betul nggak Bu? Puasa, zakat. Ternyata Allah pun memerintahkan kita untuk membaca Quran. Ada ayatnya Bu, surat 29 ayat 45, lihat Bu. Ternyata di sini pun juga Allah perintahkan Bu, ada ayatnya. Surat 29 ayat 45. 391. Halaman 391 Bu. Surat 29 ayat 45 Al-Ankabut. 29 Al-Ankabut ayat 45 halaman 403. Oke, mangga. 403. Surat 29 ayat 401. Oh, oke, ini Qurannya beda mungkin ya. Surat 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi
Ibu rahmati Allah, di sini Bu perintah Allah utlu. Ini fi'il amr Bu ya. Talayatslu utlu. Tilawah artinya bacaan. Utlu ini kata perintah, bacalah oleh dirimu Al-Qur'an. Makanya di antara beriman kepada kitab Ibu itu ada 3. Akan membuahkan jadi 4. Yang pertama membaca, yang kedua memahami, ya. Yang ketiga mengamalkan, yang keempat mendakwahkan. Ibu ya, ini iman kepada kita Bu, membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Nanti kita bahas Bu pertemuan selanjutnya, nggak sekarang Bu ya, biar ibu datang lagi. Ini saya simpan dulu. Nah intinya Bu, di sini Allah tidak hanya perintahkan masalah salat. Dalam ayat ini Bu ada 2 perintah Allah. Pertama baca Quran, yang kedua salat. Ya. Kenapa harus baca Quran? Biar kita tahu Bu apa sih yang Allah inginkan dalam hidup kita. Ya, benar atau betul? Ibu pengen maksimal nggak hidup di dunia ini sebagai suami, istri, keluarga, atau dalam sebagai bertetangga? Apapun Bu, kalau kita ingin maksimal dalam hidup ini, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, baik sebagai tetangga, sebagai keluarga, itu kuncinya ada pada Al-Quran. Ingin cerdas dunia, bahagia akhirat, kuncinya Al-Quran. Al-Quran Ibu. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, Ibu ibaratnya seperti ini Bu. Kalau kita beli sesuatu barang, itu ada manual booknya nggak Bu? Ya. Beli handphone ada buku petunjuknya nggak? Ada. Manual book artinya buku petunjuk. Beli mobil ada buku petunjuknya? Ada. Beli sepeda? Ada. Beli sendal? Ada. Tapi kalau sudah paham gitu ya, sama gitu-gitu kan. Intinya setiap benda-benda sesuatu yang penting pasti ada buku petunjuk. Ibu saya pengen nanya, yang paling tahu cara memaksimalkan handphone, yang beli atau yang buat? Yang beli atau yang buat? Yang beli. Oke. Yang jawabannya yang beli angkat tangan. Perasaan tadi cicing wae deh. Oke, yang beli. 1 2 3 4 5 6 7 ada depan. Yang buat. Oke, punten Bu ya, saya tanya yang di depan aja ya. Yang beli, colok. Alasannya apa teh? Yang memakai kita setiap hari sampai rusak, dari baru sampai rusak. Oke, karena yang beli Bu dialah yang menggunakan dari baru beli sampai rusak, sampai hilang juga sama dia yang pakai. Betul? Ya. Ini kayak jawaban teteh ini. Yang rusak, yang buat. Siapa tadi yang buat? Oke, Ibu. Kenapa? Beli karena untuk orang lain. Ibu, ada ndak orang Bu yang beli handphone bagus tapi cuman pakai buat telepon aja? Ada. Ibu saya gaptek. Nah, ibunya. Kenapa tuh jawabannya yang beli? Ibu yang beli belum tentu tahu cara memaksimalkan handphone. Saya masih ingat Bu, ada jamaah umroh, handphonenya iPhone. Kerjaannya Bu, selfie cuman buat telepon. Pas bagian tiba-tiba ada WhatsApp masuk, Ustaz. Ada yang gitu Bu. Ada orang yang punya handphone canggih Bu, tapi nggak tahu memaksimalkan handphonenya. Padahal handphonenya Bu bisa sosmed ya, sosial media, bisa tebar kebaikan dari sosmed tersebut, bisa mengkaji ilmu agama dari, tapi dia nggak tahu Bu. Ada yang seperti itu teh? Ada nggak? Tapi yang buat pasti paling tahu. Semuanya. Berarti jawabannya Bu, yang buat. Ibu, yang saya pengen nanya, yang menciptakan langit siapa? Allah. Bumi. Allah. Matahari. Allah. Bulan. Allah. Diri kita. Allah. Kehidupan. Allah. Berarti siapa yang paling tahu kehidupan kita? Allah atau diri kita? Allah. Lihat, Allah. Walaupun mohon maaf, contoh Bu, Ustadz kan handphone contoh Bu ya, handphone ini buat komunikasi, betul? Yang beli ngomong saya nggak pengen ikuti aturan yang buat, ya. Saya kalau kata yang buat, kalau untuk komunikasi jaraknya jauh, misalnya Bu sama yang di belakang, ketik angka nomor telepon, kemudian tekan tombol hijau alias pastikan ada kuota atau pulsa. Betul? Kata yang buat. Tapi kata kita yang beli, nggak mau saya. Saya pengen komunikasi sama ibu ini di belakang, bagaimana caranya? Punten Bu ya, balai doken we. Lempar. Kena kepala ibu tersebut Bu, benjol. Ibu, pertanyaan saya, terjadinya komunikasi? Terjadi? Pertanyaan selanjutnya, komunikasinya baik atau enggak? Yang awalnya saya pengen minta tolong Bu, antar yuk ke mana? Ke derajat. Ke derajat pas Bu, ke luhur. Dan saya buka motor. Ibu kira-kira ibunya mau enggak?
balik kieu. Tapi Bu, kalau kita ikuti arahan yang buat, Bu, punten, terjadi komunikasi. Nah ini Bu, berarti tugas kita pengen cerdas di hidup ini, ikuti arahan yang yang menciptakan alam semesta Allah yang paling tahu bagaimana hidup kita. Akhirnya Allah sayang kita. Akhirnya dibuatkanlah manual buku petun Al-Quran. Insya Allah Bu, pertemuan saat ini kita bahas lebih dalam lagi Bu ya. Ini belum selesai Bu. Ini berdua minggu atau baru? Alhamdulillah Bu, Bu Santi lagi semangat Bu. Setiap Rabu siap kajian? Siap. Tek apa salah Bu? Oke, nggak apa-apa Ibu. Karena saya ada keberangkatan di awal Februari Bu ya. Saya sudah semangat Insya Allah. Berarti tanggal 22 kita jumpa lagi Bu ya. Kita bahas lebih lanjut lagi terkait iman kepada Quran Bu. Apa aja ini cirinya lebih dalam. Kemudian kita bahas juga Bu ancaman. Hati-hati. Tadi cukup detail saya bahas terkait fadilah Quran. Belum selesai Bu ya, masih banyak yang lainnya. Tapi ada juga ancaman dari Allah. Yang hidupnya jauh dari Quran, Allah ancam hidupnya nggak mungkin bahagia. Allah ancam dia akan menjadi bestinya setan. Besti Bu. Apa artinya besti? Kata Allah Bu, nanti kita bahas Bu ya bulan depan, minggu depan. Bahkan Bu, Allah ancam juga amalan perbuatannya, doanya tidak dikabulkan. Makanya Rabu depan hadir Bu ya. Siap hadir? Insya Allah. Insya Allah Arab. Insya Allah Sunda, Insya Allah Arab. Kalau Insya Allah Sunda apa artinya Bu? Kumaha, kadang itu Bu ya. Ya Bu, tetap semangat Bu ya. Bismillah, mudah-mudahan kita semua disehatkan. Amin. Di lapangan waktu sehingga kita Insya Allah minggu depan, Rabu depan bisa kumpul lagi di majelis ilmu ini. Amin ya Rabbal. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Cukup Ibu ya. Baik, barakallahu fikum. Sekali lagi Bu, kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ibu izin nanti doa ini saya share ke Bu Santi, di-share ke yang lain Bu ya. Ini dari Nabi Bu, jadi boleh kita baca ketika sujud. Nah, ditambahan doa lagi nih Bu. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, baca doa ini Bu. Sehingga mudah-mudahan Allah jaga kita, lindungi kita dari 4 perkara tadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Ada titipan doa? Enggak ada Bu ya? Baik Ibu, kita berdoa bersama-sama Bu ya. Ya, kita doakan Bu di antara kita yang sedang sakit mungkin Bu ya. Ada siapapun yang sedang sakit Bu, mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa. Amin. Segera Allah angkat penyakitnya sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbanas azibil ba'sa ishfi anta syafi ya Rabb, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan Ibu, di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia, baik itu pasangan kita, anak kita, siapapun keluarga kita cintai Bu, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah jauhkan mereka semua dari siksa kubur di alam barzahnya. Allah lapangkan kuburnya seluas mata memandang, dan mudah-mudahan ahli baitnya Bu, keluarga yang masih hidup, khususnya anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh-soleha yang senantiasa membuat mereka semua terjauhkan dari siksa kuburnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.